Posisi. Pak Prabowo sering marah nggak ke Kang Sastra? Kalau marah karena hal-hal apa misalkan? Marah. Semua orang pasti kalau salah itu pasti marah. Iya. Jangankan Pak Prabowo, saya sendiri pun kalau mungkin anggota yang salah ya harus kita tegur. Kalau marah semarah-marah sih sampai hari ini bahkan anak buah beliau itu ada yang udah puluhan tahun ikut beliau. Marah untuk mendidik tuh pernah ke saya pribadi juga ketika menurut beliau itu kurang pas. Iya. Beliau sampaikan, "Kai, itu nggak boleh begitu. Nanti menyakitin hati masyarakat. Nggak boleh Lalu begini. pesannya jangan sakiti masyarakat. Jangan sakit hati masyarakat." Kalau itu terjadi pasti dia marah. Iya, makanya sih katanya kalau Kang Sastra atau kader Gerindra korupsi, ya. itu sampai juga ke Kang Sastra juga. Iya pastilah, karena kita dari dulu sebelum beliau dilantik jadi presiden pun pesan-pesan itu memang dari dulu itu sudah disampaikan. Jadilah pejuang politik. Apa tuh pengertian pejuang politik? Pejuang politik itu adalah pengertian yang kami tangkap itu jadilah bermanfaat buat orang banyak. Ketika kamu berkuasa, kamu gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Iya. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo ke kami. Jadilah pejuang politik. Awas kalian kalau main-main dengan uang rakyat. Bahkan kemarin tuh kita rapat kabinet pertama itu pesannya tuh cukup jelas, tegas dan itu. keras. Itu bukan hanya ke kami, ke kader Partai Gerindra, itu ke semua pemangku kebijakan, pemangku di seluruh Indonesia. Iya. Karena keseriusan beliau itu untuk memberantas korupsi itu luar biasa. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden dan Kang Sastra dulu ajudannya, sekarang jadi ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ada pesan khusus nggak? Karena ini kan Kabupaten Bogor bagaimanapun juga halaman rumah Pak Prabowo. Ada atensi khusus nggak dari Bapak kepada Kang Sastra itu sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor? Saya kira hari ini kita bisa dibilang kita orang, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, orang yang beruntung lah. Beruntung dalam arti hari ini presiden kita di Bogor, tinggal di Bogor, berKTP Bogor, dan sangat cinta sama Bogor. Yang sangat cinta sama Kabupaten Bogor. Beliau itu tidak pernah lupa dari 4 kali pemilu Pilpres, Bogor itu selalu menang Dengan kontribusi suara yang cukup tinggi ya. dengan suara yang cukup tinggi. Bogor itu selalu menang. Beliau itu orang yang tidak pernah lupa oleh jasa-jasa orang. Bogor ini hari ini saya kira kita harus manfaatkan ketika Pak Prabowo hari ini jadi presiden. Kebetulan juga saya sebagai ketua DPRD, saya berharap sudah tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah. Ya. Karena itu concern Pak Prabowo. Bahkan kemarin sudah ditanya untuk kebutuhan infrastruktur di Bogor, untuk pendidikan, kesehatan, udah ditanya oleh beliau. Nanya ke Kang Sastra. Kebetulan nanya ke Pak Rudi. Karena Pak Rudi calon bupati, mantan ketua DPRD juga, beliau nanya, jangan sampai ada lagi jalan yang rusak. Jangan ada lagi sekolah yang tidak layak. Artinya Pak Prabowo tuh hari ini concern sekali untuk Kabupaten Bogor. Kang, karena kan Pak Prabowo jadi presiden, apa harapan Kang Sastra? Mungkin 5 tahun ke depan nih Pak Prabowo, karena pernah dulu mendampingi, tapi sekarang kan tugasnya berbeda deh, karena harus menjalankan tugas sebagai ketua DPRD. Apa harapan Kang Sastra terhadap kepemimpinan Pak Prabowo? Pertama, secara pribadi saya mengharapkan beliau itu sehat untuk mengemban tugas menjadi presiden. Kedua, harapan kita
di tangan kepemimpinan beliau ini Indonesia bisa dibawa lebih maju. Ya. Karena kita tahu mungkin dengan kegigihan beliau aja, beliau itu punya cita-cita bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara maju dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan luas wilayah yang luar biasa, 25 negara Eropa, satu Indonesia. Makanya hari ini kita punya harapan besar ya, harapan besar kepada Pak Prabowo, bagaimana Indonesia ke depan bisa kuat, kokoh dari segi ekonomi, pertahanan, harus kuat. Apalagi kita tahu Pak Prabowo hari ini tidak, mungkin semua rakyat tahu hari ini Pak Prabowo bukan nyari kekayaan. Sudah cukup lah, Kang. Sudah cukup lah. Itu. Kita tahu bahkan semenjak beliau jadi Menteri Pertahanan, gajinya tidak diambil. Oh gitu ya? Tidak diambil oleh beliau, malah diserahkan untuk anak yatim. Artinya beliau hari ini hanya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, tidak mau lagi ada orang yang susah untuk berobat, tidak mau lagi melihat sekolah yang tidak layak. Itu yang harus kita bisa lihat gitu. Ya, Kang, terakhir mungkin saya juga ingin Kang Sasra memberikan motivasi kepada teman-teman muda kita, terutama di Kabupaten Bogor yang mungkin ingin masuk dunia politik tapi masih ragu-ragu atau latar belakang yang segala macam menurut mereka tidak mendukung. Kira-kira apa motivasi apa nih yang Kang Sasra bisa tularkan? Karena kita tahu Kang Sasra banyak belajar juga dari Pak Prabowo. Kira-kira seperti apa? Untuk teman-teman milenial, kaum muda, kita jangan takut berpolitik. Karena masa depan bangsa ini ya ada di kita. Jadi saya berharap buat teman-teman yang muda jangan takut berpolitik. Karena kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang melanjutkan ke depan gitu. Saya berharap semua politik itu bisa mensejahterakan masyarakat, bisa memajukan daerah ketika kita memang betul-betul paham itu apa itu politik. Jadi khususnya masyarakat dan pemuda Kabupaten Bogor, mari jangan takut berpolitik, jangan ragu, karena itu tanggung jawab kita bersama. Sekarang kita tahu wakil presiden pun masih muda. Jadi berpolitik jangan nunggu tua. 37 tahun wakil presiden kita. Sama dengan Kang Sasra? Sama, cuman beda nasib. Tapi udah luar biasa kan? Ya, artinya jangan menunggu tua untuk berpolitik. Karena hari ini kita tahu perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga banyak. Sekarang pemimpin-pemimpin dunia juga CEO itu masih muda-muda. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut, kita harus belajar bagaimana bisa kita berpolitik dengan baik dan santun dan bermanfaat buat semuanya. Apa harapan Kang Sasra nih tentang masa depan politik Indonesia nih, dengan kalau anak-anak muda mau berperan aktif di situ? Kira-kira seperti apa digambarkan kalau anak-anak muda ini yang tulus, yang nasionalis, terus mau di politik dan menjadi pejuang politik, kira-kira masa depan politik kita akan seperti apa? Ke depan saya kira begini, Pak. Dulu itu kan message-nya ketika pejabat itu semua umurnya yang sudah ketika pensiun dari tentara, dari dari ASN dan lain sebagainya itu baru berpolitik. Tapi hari ini politik itu kita harus bisa, kalau Pak Prabowo itu bilang harus riang gembira. Harus riang gembira. Harus riang bergembira. Politik itu harus riang gembira, jangan jangan seolah-olah politik itu serius atau jahat. Jahat. Bagaimana kita punya kecintaan terhadap bangsa dan negara kita. Saya kira di tradisi di kami itu, Om Epul, di Gerindra itu setiap kegiatan selesai pasti nyanyi. Supaya politik itu tidak
monoton seperti gitu. Tidak membosankan. Tidak membosankan. Tidak marah-marah gitu. Tidak. Karena itu politik itu harus yang gembira, Iya. Om Epul. Bagaimana kita, apalagi sekarang teknologi udah maju, Iya. anak-anak muda harus siap berpolitik, jangan alergi dengan politik, jangan beranggapan politik itu jahat, politik itu baik dan jahatnya tergantung siapa yang memimpin. Iya. Gitu. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita serap dari Kang Sastra, pengalaman dan perjalanan karirnya, tapi durasi harus kita batasi. Siap. Kita mungkin nanti bisa berbincang-bincang lagi ya, Kang Sastra. Siap, dengan senang hati Om Di Epul. posisi kita doakan Kang Sastra bisa menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 ini bisa lancar dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor ya. Kita juga doakan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan apa-apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Sampai berjumpa lagi di posisi podcast literasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi